Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian kenapa portofolio penting dan gimana sih sebenarnya kita bisa bangun portofolio kita. Aku mulai dari kasih perspektif hiring proses ya. Karena balik lagi pasti ekspektasi teman-teman di sini adalah selesai dari sini punya gambaran gimana aku bisa bikin portofolio dan lebih jauh lagi bisa dapat kerjaan yang diimpikan ya. Nah, biasanya proses rekrutmen, ini aku ambil yang general ya, yang pernah aku alami. Biasanya diawali dengan kalau buat fresh grade atau teman-teman yang baru lulus, biasanya mereka submit aplikasi di berbagai lowongan lah kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang udah punya pengalaman, nggak jarang bahkan aku sendiri dapat pekerjaan kedua dan ketiga aku itu dari headhunting. Jadi teman-teman HR yang nyari, bukan kita yang apply, tapi teman-teman dari HRD yang nyari, mau nggak nih ada lowongan di sini, role-nya seperti ini gitu. Nah, itu biasanya kita langsung dicari. Nah, di bagian ini, biasanya kalau kita bagi kedua perspektif ya, ini ya recruiter sama job seeker. Dari sisi job seeker lah yang paling penting ya mungkin ya. Itu biasanya networking kalau di step ini sih. Di step ini networking yang paling signifikan sih. Kalau teman-teman yang fresh grade mungkin ya diligence lah, rajin apply, rajin bikin CV kayak gitu ya. Nah, di step yang berikutnya biasanya ada CV screening, atau kalau teman-teman yang udah experience biasanya langsung HR interview. Biasanya kalau udah yang experience sudah diminta CV dari awal terus langsung di interview gitu. Nah, disinilah mulai portofolio jadi penting. Karena biasanya mereka nanya, oh pengalamannya udah apa aja, atau pernah bikin project apa aja, dan biasanya nggak jarang juga mereka kepoin sosial media kita. Jadi di sini juga ada personal branding. Terus kalau buat teman-teman fresh graduate, biasanya ada yang butuh GPA atau IP ya, atau indeks prestasi, itu jadi syarat yang cukup penting karena ada yang minta biasanya oh harus cum laude atau harus minimal 3 gitu. Nah, di step berikutnya biasanya ada technical interview, atau kalau yang cukup bisa offline, mereka adakan FGD, focus group discussion, kemudian diikuti dengan business interview biasanya. Ini dari business user biasanya. Jadi ini kadang ada, kadang enggak sih, tergantung level yang kalian masuk. Nah, di step ini yang paling penting biasanya pengalaman. Karena kalian di sini biasanya di-challenge dengan technical use case gitu ya, atau studi kasus teknis yang berkaitan dengan role apa yang teman-teman di sini coba daftar gitu. Dan yang lebih penting lagi juga ada soft skill ya dan technical expertise. Jadi soft skill ini biasanya jadi salah satu momok juga buat teman-teman yang orangnya terlalu teknis lah bisa dibilang. Karena biasanya nggak jarang teman-teman yang teknis ini susah mengkomunikasikan hal-hal yang teknis atau cerita mereka dengan bahasa yang mudah dan mudah dimengerti gitu. Karena di kepala mereka mungkin banyak banget gitu ya, banyak hal yang mereka mau omongkan tapi susah menstrukturisasinya. Nah, ini mungkin teman-teman yang merasa mungkin punya weakness di sana, coba latihan communication skill, itu sangat bermanfaat. Nah, yang di step terakhir itu biasanya dia lebih ke confirmation and decision. Jadi udah tahap akhir banget lah. Ini biasanya ke hiring manager. Jadi ini nanti yang akan jadi bos kalian biasanya di step ini akan interview kalian. Nah, ini lebih ke soft skill sih, sama paling cerita dikit terkait experience. Makanya nggak aku highlight biru tua. Jadi biru tua ini skill-skill yang penting selama proses interview ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat portofolio ini dipakai cukup banyak nih. Ada di proses CV screening sampai ke technical interview ya. Oke, kita mulai dari yang networking dulu ya. Tadi kan step paling awal networking ya. Nah, untuk networking, di era sekarang yang serba hybrid, ada online, ada offline, aku bagi dua ya. Jadi yang di kiri ini, yang LinkedIn atau job seeker platform ini, yang online. Ini trik and tips ya kali buat teman-teman. Ini yang udah aku lakukan dan terbukti berhasil so far untuk bisa masuk ke Deloitte, bisa masuk ke Google Indonesia. Jadi coba teman-teman yang sekarang udah punya LinkedIn, connect ke influencer di LinkedIn, atau ya biasa orang yang nge-post terus viewernya langsung banyak kayak gitu. Karena balik lagi nih,
ke algoritma sosial media ya. Dia akan menghubungkan relasi-relasi orang yang mirip gitu. Jadi dengan terekspos ke influencer, jadi teman-teman akan terekspos juga ke networknya si influencer. Terus ini trik yang kedua, aku biasanya follow HR atau headhunter sebanyak mungkin. Dulu waktu fresh grad sih. Ini aku follow misalnya, oh aku mau cari kerja di Jakarta, di bidang misalnya manufacturing atau pabrik gitu. Ya udah cari aja di LinkedIn HR yang dia kerja di perusahaan itu, follow aja semua gitu. Itu membuat teman-teman ada di radius mereka gitu. Ini trik yang mungkin jarang juga ya orang-orang pakai karena mereka mungkin LinkedIn sekedar taruh aja, sekedar punya aja gitu. Padahal itu sangat penting karena perusahaan yang aku daftar mostly nggak aku daftar sih, yang aku dapat sekarang termasuk perusahaan-perusahaan yang cukup besar itu mereka lihat profilku di LinkedIn gitu. Terus mungkin kalau punya teman atau koneksi di LinkedIn yang kerja di perusahaan yang kalian pengen, kalian bisa juga koneksi. Tapi ya ini mirip-mirip dengan kalian connect dengan influencer sebenarnya. Tapi yang paling penting yang poin nomor 2 sih menurutku kalau pengen cukup signifikan dampaknya ya. Kemudian kalau sisi offline-nya, kalian bisa dari alumni, kalau dari kampus, alumni cukup kuat, bisa dimanfaatkan untuk jejaringnya. Kemudian di komunitas ya, ini yang kalau teman-teman yang di kota besar, aku sarankan sangat baik untuk ikut komunitas. Nggak harus komunitas yang teknis ya, tapi bisa sosial. Kayak aku sendiri, di samping pekerjaanku, aku ikut komunitas-komunitas sosial untuk bisa kontribusi buat ke masyarakat gitu ya. Nah, karena nggak sedikit dari komunitas itu ada orang-orang penting, orang-orang yang powerful bisa bawa kalian ke peluang atau ke network yang lebih bagus lagi untuk membuka pekerjaan gitu ya. Dan kalau udah ikut komunitas, jangan lupa proaktif dan berkontribusi. Nggak harus banyak, tapi kayak tadi loh, kita sharing, kita coba tanya apa yang sedang dilakukan, terus teman-teman di sini biasanya groupingnya seperti apa, atau interestnya apa aja, nah itu coba ngobrol. Kemudian jangan lupa, ketika udah masuk sana, coba deh dilihat di komunitas itu orang-orang yang bagus, yang powerful, yang mereka punya impact besar itu siapa aja nih, teman-teman coba mapping dan coba mulai deketin gitu. Nah, networking ini nggak cuma penting untuk cari kerja, tapi juga penting di masa-masa yang sulit kayak sekarang. Jadi kalau teman-teman lihat berita di beberapa hari atau di tahun lalu ya, layoff kan lumayan signifikan, bahkan perusahaan-perusahaan besar juga udah mulai layoff karena krisis ekonomi yang cukup signifikan di dunia. Nah, sekarang teman-teman yang lagi nonton ini, yang kondisinya lagi cari kerja, itu kompetisinya jauh lebih sulit karena harus compete dengan teman-teman yang kena layoff. Makanya aku di sini bukan nakut-nakutin, tapi lebih kasih awareness ya, supaya teman-teman bisa lebih siap ya. Nanti aku akan ada share gimana bikin portofolio yang bagus. Nah, di sini pentingnya networking ini adalah, misalnya nih, kayak sekarang ya, teman-teman ikut Future Lab nih, terus tahu namaku gitu ya, nggak usah sungkan untuk reach out di LinkedIn gitu ya. Nah, ini kan part of networking juga ya nih, community sharing juga. Nah, itu bisa bantu teman-teman, mungkin ada yang mungkin kena layoff, amit-amit ya, atau teman-teman yang lain sedang mencari kerja dan bersaing dengan yang orang-orang udah punya pengalaman. Nah, kalian bisa tanya ke aku, bisa juga lewat mentorship Future Lab juga misalnya yang lebih dedicated ya. Kalau aku ke aku kan mungkin nanti banyak yang nanya ke aku, terus aku balasnya mungkin nggak secepat kalau misalnya di mentoring session gitu ya. Nah, ini penting untuk kalian tahu, kalian sekarang di kondisi di mana persaingan makin ketat gitu. Nah, aku mau mulai ke personal branding dan terkait portofolio juga tentunya. Jadi aku pakai LinkedIn karena ini salah satu platform yang aku udah buktikan dia bisa mengantarkan ke perusahaan-perusahaan yang cukup bagus menurutku ya. Nah, di sini tips yang pertama, di LinkedIn tolong pasang fotonya yang profesional ya. Nggak harus pakai jas, tapi look-nya profesional gitu. Mungkin background-nya dibikin gelap, kemudian background-nya dibikin, pokoknya jangan alay lah atau jangan lebay gitu ya. Terus kan di LinkedIn itu ada banner ya. Di belakang sini ada banner, itu kalau bisa menunjukkan apa ya, interest kalian, atau kalau di sini aku kan Google for Indonesia nih, memang aku lagi embrace atau lagi pengen encourage buat
teman-teman di luar sana untuk melihat ini loh Google sedang kerja buat Indonesia gitu. Nah, terus ada fitur yang menarik, ini yang banyak juga membantu aku untuk dapat kerjaan. Jadi dia namanya featured. Jadi di sini kalian bisa showcase postingan kalian. Misalnya nih, kalian habis ikut kompetisi apa gitu ya, terus kalian mungkin nggak juara lah, tapi kalian punya sesuatu yang menarik untuk dibagikan gitu ya. Nah itu kalian bisa taruh di sini. Atau misalnya teman-teman yang udah biasa ngoding, GitHub-nya bisa ditaruh di sini juga. Atau contohnya lagi, mungkin teman-teman yang sosial gitu ya, marketing kayak gitu, misalnya punya portofolio berhasil membuat apa, terus di-sharingkan di post LinkedIn-nya, nah itu bisa juga di-share di sini. Nah ini sangat membantu untuk nunjukin portofolio kalian. Buat teman-teman mahasiswa, nggak usah takut kalian nggak punya experience, kalian punya experience ketika kalian di kuliah. Jadi misalnya ketika praktikum nih ya, praktikum, kalian menemukan sesuatu yang menarik dan itu kayaknya bisa di-sharingkan, itu juga bisa taruh di situ juga. Karena aku juga dulu melakukan itu, skripsiku aku taruh di feature ini supaya orang-orang bisa tahu. Nah, terus jangan lupa experience-nya ditaruh di sana. Jadi di LinkedIn kan pasti kalian nulis pernah kerja di mana gitu ya. Tapi jangan berhenti di sana, karena kalau cuma nulis kerjaannya apa, itu kurang menarik buat recruiter, tapi tolong taruh deskripsinya. Misalnya, aku di Deloitte, aku ngapain aja, misalnya berhasil membantu klien untuk menerapkan digital transformation. Nah, itu kalian tulis di situ. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa ukur ya, misalnya membuat klien menjadi lebih cepat mengadopsi digital transformation 2 kali lipat, misalnya kayak gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu coba disampaikan di experience gitu ya. Ini aku cuma tampilin snippet-nya aja, tapi teman-teman bisa cari nanti di LinkedIn-ku untuk bisa explore ya gimana aku coba taruh apa namanya deskripsi-deskripsi yang cukup menggiurkan untuk recruiter lah, untuk bisa tertarik untuk melihat yang lebih jauh lagi. Nah, tadi kan aku bilang komunitas ya. Jadi nggak sedikit perusahaan itu yang melihat gimana teman-teman punya empati, punya rasa ingin berkontribusi untuk masyarakat gitu. Karena ketika interview ya, teman-teman tuh pasti ditanya nanti, pernah bikin apa nih project? Gak harus teknis ya, biasanya project sosial itu jadi nilai lebih untuk teman-teman. Dan satu hal yang mau aku sharingkan juga, jangan takut gagal gitu. Karena perusahaan itu biasanya nyari orang yang hidupnya nggak lempeng ya, atau nggak lurus terus, nggak berhasil terus gitu. Perusahaan itu akan cari orang-orang yang pernah mengalami kegagalan, dan mereka akan tanya gimana kita menghadapi kegagalan. Karena pada kenyataannya ketika teman-teman di perusahaan, itu teman-teman nggak akan berhasil terus atau mulus-mulus aja, pasti akan ada tantangan di sana. Nah, ekspektasinya adalah dengan ikut komunitas ini, teman-teman pasti bukan pasti ya, tapi istilahnya teman-teman tuh punya keinginan untuk menambahkan tantangan-tantangan dalam hidup teman-teman dibanding teman-teman lain yang mungkin ya dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terus yang terakhir, jangan lupa teman-teman bangun kredibilitas ya. Ini bisa melalui sertifikat-sertifikat yang teman-teman bisa dapatkan, atau beneran sertifikasi software-software atau cloud provider gitu ya. Misalnya di Google, di mana Azure, di Microsoft. Kalau ada course-course yang menarik, sertifikatnya taruh di sini. Itu juga membantu untuk menunjukkan antusiasme belajar kalian, terutama buat teman-teman yang masih di fresh graduate yang belum punya pengalaman ya. At least tunjukkanlah kalau kalian tuh punya keinginan untuk belajar gitu. Nah, ini slide yang terakhir. Gimana spesifik kita bangun untuk yang data science ya. Nah, di sini aku bagi dua, ada portofolio sama upskilling. Di bagian portofolio ada namanya Kaggle. Nanti aku akan coba tunjukin ya. Ada namanya Kaggle. Buat yang belum tahu, Kaggle ini adalah platform kompetisi data science yang dibuka buat seluruh orang di dunia. Jadi kalian bisa berkompetisi nggak cuma sama orang-orang di Indonesia, tapi di orang-orang di seluruh dunia untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait data science. Nah, dari Kaggle ini kalian bisa ikut kompetisinya atau cuma sekilas melihat apa ya, gimana orang-orang itu bisa mencoba menyelesaikan masalah dengan data science. Dan yang kedua, GitHub.
tadi aku sempat singgung ya. Nanti aku kasih contoh nih GitHub example. Ini aku coba klik ya. Nah, aku mau kasih contoh ini habis itu ke Kaggle ya. Tadi di GitHub itu kan dia tempat nyimpen coding, tapi sebenarnya dia bisa jadi kayak web simple gitu loh. Karena dia bisa taruh HTML juga di sini. Ini contoh yang menarik nih. Jadi ada orang software developer, dia bikin kayak gini nih, dia tampilin satu video lah ini atau GIF ya, yang bisa dilihat orang gitu, menunjukkan apa yang dia udah buat. Terus dia sangat rapi karena dia bikin table of content di sini, orang tinggal klik ke hyperlink ini untuk ke section-section dia yang ada di bawah. Jadi dia rapi banget, ini taruh portofolionya, apa yang udah dia bikin, terus ini terkait code-nya dia ya. Nah ini linknya ada di tempatku tadi, di slide-ku, yang nanti mungkin aku bisa bagi juga. Teman-teman bisa pelajari. Jadi mungkin di sini nggak tertulis langsung ya, gimana cara bikin link di GitHub gitu. Tapi teman-teman bisa googling nanti ya. At least tapi teman-teman tahu gitu apa yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat GitHub repository teman-teman itu jadi bagus gitu. Nah, contoh yang menarik lainnya misalnya, nah teman-teman bisa list juga blog teman-teman di sini. Jadi yang buat yang suka nulis ya, suka nulis itu bisa ditaruh di sini juga nih, misalnya Medium itu salah satu untuk blog untuk nulis. Nah, ini salah satu yang bisa di show juga untuk portofolio. Terus yang lain tadi aku mau tunjukin kayak sebentar. Oh ya, aku mau confirm dulu ini browser kan yang kelihatan ya, bukan slide ya. Iya, Kak, browser. Oke. Nah, di sini tadi aku bilang ada competition ya. Kita coba masuk ke competition. Nah, di competition ini ada competition yang bisa kalian ikutin dan ini ada hadiahnya ya. Jadi ini kalau buat yang sambil eksperimen sambil bisa dapat duit, nah ini bisa banget sih sebenarnya. Kalau kalian termasuk juara 1, 2, 3 atau 10 besar, mungkin ada kemungkinan bisa dapat ini sih. Lumayan gede sih hadiahnya. Dan ini kalian bisa explore. Nah, tapi ada project-project juga yang buat orang-orang yang baru masuk Kaggle. Misalnya nih, untuk predik kasus di Titanic, tenggelamnya kapal, berapa orang yang kira-kira akan selamat gitu. Ini kalau kita klik. Nah, di sini dia akan kasih overview studi kasusnya ya. Jadi ini menarik banget. Nah, ini ada videonya. Terus challenge-nya seperti apa. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat juga datanya ya. Jadi ini data yang diekspektasikan teman-teman akan bikin untuk diolah. Nah, bikinnya gimana? Maksudnya bikin modelnya gimana? Di sini dia ada create ini. Ini create-nya ada notebook. Ini sama kayak Google Colab ya. Jadi kalau aku klik create notebook, nah, dia akan redirect ke format notebook. Jadi ini gratis ya. Teman-teman bisa pakai di sini untuk lakukan komputasi. Cuman ya mohon bersabar untuk misal case-case yang trainingnya berat ya, dia akan agak lama karena ya ini sharing dengan orang-orang seluruh dunia ya. Ya namanya juga gratisan lah, tapi at least teman-teman punya tempat untuk coba-coba ya. Nanti kalian bisa submit kayak gini. Jadi ini tinggal tambah aja ke bawah nih. Sorry. Tambah code misalnya apa gitu. Oops, sorry. Ya, tulis apa gitu ya. Sama dengan ini. Terus kalau markdown ini kalau mau bikin deskripsi kayak tadi misalnya ini. Gitu. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di sini, bisa insert gambar dan segala macam. Kita balik lagi ke competition ya. Nah, tadi misalnya kita ambil yang Titanic. Nah, di sini nanti akan ada namanya leaderboard. Ini yang menentukan teman-teman tuh seberapa bagus dibanding dengan orang-orang di seluruh dunia. Nah, ini ada orang-orang yang rajin, ini dia bisa dapat. Nah, skornya ini dari mana? Skornya tuh dari code yang kalian submit. Jadi tadi kan yang ada notebook tadi, ini orang-orang pada submit nih. Nah, kalian juga bisa nih buka notebooknya orang-orang. Jadi belajar dari orang lain gitu. Jadi ekspektasinya adalah di Kaggle ini teman-teman makin jago nih, makin nyontek atau makin tahu banyak referensi, makin jago gitu, makin bisa bikin model yang lebih bagus gitu. Discussion ini ya, ini komunitas lah kalau kalian mau tanya-tanya gitu ya.
Dan biasanya di setiap kompetisi mereka punya rules nih. Ini teman-teman harus lihat juga. Misalnya nih terkait tim, boleh nggak sih timnya merger atau timnya minimal berapa orang, terus ya dan yang lain-lain lah. Ini ada peraturan, jadi pastikan kalau mau ambil kompetisi kalian lihat ini dulu, gitu ya. Dan di sini juga kalau teman-teman yang mau mainan sama free dataset, mereka punya banyak banget free dataset. Jadi ini bisa banget dipakai untuk diambil, tinggal di-download aja, bentuknya CSV gitu. Terus di sini ada fitur baru sih, ini nggak baru-baru banget, tapi ini lumayan membantu. Jadi ini beberapa introduction ya, buat teman-teman untuk self-paced learning. Untuk tahu aja lah mau mulai dari mana. Ini ada SQL dan segala macam. Kembali lagi ke slide ya. Nah, jadi sekarang udah kelihatan slide ya. Jadi kira-kira itu sih tadi untuk bikin portofolio. Kalian bisa mulai bikin portofolio dari Kaggle ini. Jadi di Kaggle ini ekspektasinya kalian punya exposure ke networking juga, ke pengalaman bikin project data science juga, supaya nanti kalau di kerjaan ditanya misalnya udah pernah kerja, mungkin belum jawabannya, tapi udah pernah ngerjain project data science sudah, dan levelnya apa? Levelnya kalian bisa bilang kompetisi dunia gitu. Jadi bikin confidence kalian juga cukup bisa dinaikkan gitu ya. Cukup pede lah untuk bisa berkompetisi dengan teman-teman yang mungkin hasil layoff yang udah punya experience gitu. Nah, untuk upskilling di sini aku bagi dua, ada mentoring dan juga ada kayak bootcamp gitu ya. Ini aku kasih contoh Bangkit karena ini salah satu programnya Google. Ini free tapi kalian kompetisinya cukup susah ya. Karena ya kalian saingan lah seluruh Indonesia dan ada batas peserta yang bisa ikut. Jadi ini kayak bootcamp gitulah. Kalian akan diajarin terus dibikinin tim, syukur-syukur bisa bikin startup gitu. Terus di sini aku taruh Future Lab juga. Kenapa? Karena kadang kita belajar sendiri. Banyak nih di resource di internet gitu ya. Udah belajar teknis segala macam. Tapi kan tadi aku bilang skill itu nggak cuma teknis ya, tapi ada soft skill juga. Nah itu yang harus dikembangkan dengan mentoring session. Dan bahkan kalau teman-teman yang nggak tahu bidang ini sama sekali ya, kadang banyak nih resource-nya tapi nggak tahu mau mulai dari mana gitu, mau belajar yang apa dulu. Nah itu kan customize banget ya, teman-teman lagi siapin untuk daftar kerjaan apa, terus misalnya lagi tertarik apa, nah itu butuh mentor tuh di situ. Nah makanya aku tulis upskilling ini salah satunya mentorship, selain yang self-paced learning ya, di sebelah kanan ini kan ada, ini aku kasih link, teman-teman bisa klik ya, bisa tadi dari Kaggle atau link ini free courses untuk technical ya, jadi kalian bisa pelajari di sana untuk memulai, untuk cari tahu apa aja yang butuh dipelajari.